barusan sama-sama telah kita saksikan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD. Yang dimana tadi telah disampaikan oleh Ketua MPR Bapak Bambang Susatyo, yang dimana dihadiri 489 anggota DPR, MPR, DPD yang menghadiri sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD. Tadi sama-sama juga telah kita dengarkan pidato pembuka yang disampaikan oleh Ketua MPR Bapak Bambang Susatyo, yang menyinggung terkait pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari, yang mana digelar serentak antara pemilihan legislatif dan juga pemilihan presiden. Dan ia pun berharap agar semua pihak menjaga semangat demokrasi, tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan mereka yang duduk di eksekutif dan legislatif adalah putra-putri terbaik bangsa. Begitu yang disampaikan oleh Ketua MPR Bapak Bambang Susatyo. Dan kita lihat dalam layar kaca Anda pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin tengah bersalam-salaman dengan anggota Dewan yang hadir, didampingi oleh Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, dan juga Ketua DPD RI. Seraya sesekali berfoto bersama anggota Dewan yang hadir dan juga menyapa seluruh anggota Dewan yang hadir. Dan setelah ini sesuai rencana maksud kami, Presiden dan juga Wakil Presiden akan kembali ke istana dan nanti siang akan kembali lagi kompleks parlemen untuk melaksanakan sidang paripurna DPR RI dan juga DPD RI dalam rangka penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN tahun 2024 beserta nota keuangan dan dokumen pendukung. Dan juga nanti akan ada sidang paripurna untuk pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2023-2024, yang dimana sebelumnya seluruh anggota DPR RI pulang ke daerah pemilihan dalam rangka masa reses untuk menyerap aspirasi dan juga menghimpun aspirasi dari seluruh konstituen yang ada di daerah pemilihan masing-masing anggota Dewan. Dan kita lihat pemirsa, anggota Dewan berfoto dan berselfie bersama dengan Presiden Joko Widodo yang mengenakan pakaian adat Maluku Tanimbar. Sebuah kebanggaan bagi rakyat Maluku, di mana Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat Maluku Tanimbar. Ini merupakan salah satu langkah bagaimana mengapresiasi kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Dan hal ini pun juga turut dilakukan oleh Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani yang menggunakan pakaian Dayak Iban dari Kalimantan Barat. Dan sebelum meninggalkan ruang rapat paripurna, Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menyempatkan untuk berkeliling, bersalam-salaman dan saling menyapa dengan anggota Dewan yang hadir pada siang hari ini. Dan tadi telah kita sama-sama saksikan, selain ada pembukaan sidang tahunan MPR RI, juga tadi ada pidato pengantar sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2023 yang tadi disampaikan oleh Ketua DPD RI Bapak Lanyala Mataliti, yang dimana dalam penyampaiannya beliau menyampaikan beberapa pencapaian yang telah dicapai oleh DPD
yang menurutnya sebanyak 136 anggota DPD RI dari 34 provinsi telah mengunjungi hampir semua kabupaten kota di provinsi masing-masing. Namun, selaku Ketua DPD RI, beliau juga telah mengunjungi 34 provinsi dan sekitar 300 kabupaten kota di Indonesia untuk melihat dan merasakan serta mendengar langsung apa yang disuarakan masyarakat di daerah. Dan Ketua DPD RI pun menjelaskan DPD telah melihat dan merasakan langsung pembangunan yang telah diupayakan secara cepat oleh pemerintah, khususnya pembangunan infrastruktur untuk menjawab kesenjangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Namun, memang masih ditemukan fakta persoalan fundamental yang dirasakan oleh masyarakat yang bermuara kepada dua persoalan mendasar, yaitu kemiskinan struktural yang masih sulit dientaskan oleh pemerintah daerah. Meski begitu, dalam penyampaiannya tadi, Ketua DPD RI tetap mengapresiasi upaya pemerintah yang telah menempuh jalan dengan pemberian berbagai bantuan sebagai bantalan sosial kepada masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan melalui puluhan program kementerian dan badan lembaga negara. Dan selain itu, pemirsa, tadi juga kita telah mendengarkan pidato kenegaraan dan juga penyampaian laporan kinerja dari lembaga-lembaga tahun 2023 yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Yang dimana dalam penyampaian laporan kinerja, Presiden Joko Widodo mengapresiasi dan juga berterima kasih kepada seluruh komponen bangsa yang telah mendukung pemerintah dalam upaya pembangunan negara, mulai dari MPR, DPR, DPD, selaku legislatif yang telah mengawal jalannya pemerintahan dengan baik, serta MA, MK, dan juga Komisi Yudisial yang juga telah menegakkan keadilan dalam menjalankan tupoksinya. Selain itu, beberapa hal yang juga sempat disinggung dan dibahas oleh Presiden Joko Widodo adalah di mana beliau menyoroti bagaimana bangsa Indonesia tetap stabil dalam kondisi yang tidak stabil. Mulai dari geopolitik, kondisi geopolitik yang bergejolak, yang dimana Indonesia juga baru usai menghadapi hantaman pandemi. Namun Indonesia sekali lagi berhasil selamat dari ancaman krisis yang banyak dialami oleh negara-negara. Bahkan tadi Presiden Joko Widodo juga sempat menyebutkan bahwa Indonesia juga mendapat sebutan dari salah satu lembaga think tank Australia, di mana Indonesia merupakan salah satu kekuatan menengah Asia yang terus mendapatkan diplomatic trust yang terus meningkat setiap tahun. Ini tentunya menjadi suatu hal yang sangat positif, yang dimana mendapatkan kepercayaan global atau kepercayaan dari dunia internasional dapat meningkatkan nama Indonesia dan juga meningkatkan investasi ke depannya di Indonesia. Presiden Joko Widodo saat itu juga menyinggung bahwa Indonesia akan mendapatkan bonus demografi di tahun 2030. Dan dalam menyambut target Indonesia Emas 2045, tentunya pengembangan SDM yang mumpuni, yang berdaya saing internasional, dengan melalui program-program yang dibangun oleh pemerintah yang mendukung pengembangan SDM, yang tadi juga sempat disebutkan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat. Ini juga menjadi salah satu poin penting yang dapat meningkatkan program pembangunan sumber daya manusia di Indonesia untuk mencapai target Indonesia Emas di tahun 2045, di mana Indonesia genap berusia 100 tahun. Dan kita lihat pemirsa dalam layar kaca, seluruh tamu undangan mulai meninggalkan ruang rapat paripurna untuk sejenak
break sejenak dan nanti akan kembali lagi untuk melangsungkan sidang paripurna DPR RI bersama dengan DPD RI untuk pembahasan terkait dengan rancangan Undang-Undang APBN tahun 2024 beserta nota keuangan dan dokumen pendukung lainnya. Dan pemirsa, barusan Anda juga menyaksikan tadi di depan pintu ruang rapat paripurna Presiden Joko Widodo sudah disambut oleh raja-raja dan sultan-sultan dari kerajaan-kerajaan Nusantara. Nah, Joko Widodo bersama dengan Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri dan istri dari Wakil Presiden Republik Indonesia Ibu Wuri Ma'ruf Amin yang akan segera menuju lift untuk turun ke lobi Gedung Nusantara dan segera meninggalkan kompleks parlemen bersama dengan Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia yang nanti pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat diperkirakan akan kembali lagi ke kompleks parlemen Senayan untuk melangsungkan sidang paripurna bersama dengan DPR RI dan juga dihadiri oleh DPD RI untuk membahas rancangan undang-undang nota keuangan dan juga rancangan undang-undang APBN 2024. Dan kita pemirsa, tadi ada beberapa tamu undangan dari kedutaan besar negara-negara sahabat yang turut hadir untuk menyaksikan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD pada hari ini. Dan pemirsa, tadi dalam acara sidang tahunan dan juga sidang bersama DPR dan DPD dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo juga sempat menyinggung permasalahan hilirisasi yang sedang digaungkan oleh pemerintah yang juga menjadi salah satu poin penting yang perlu ditingkatkan dan terus didorong oleh pemerintah ke depannya, yang dimana kita mengetahui bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun tentunya harus didukung dengan SDM yang mumpuni untuk dapat menjadi negara yang dapat mengolah sendiri sumber daya alamnya. Dan sebelum kami lanjutkan pemirsa, kita lihat dulu ke layar kaca saat ini Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri bersama Ibu Negara Ibu Iriana Joko Widodo dan juga Ibu Wakil Presiden Ibu Wuri Ma'ruf Amin tengah berfoto sembari menanti Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang akan segera menyusul untuk turun ke lobi Gedung Nusantara untuk kembali ke Istana Negara. Dan setelah itu pemirsa, sedikit membahas kembali atau mengulas kembali pidato kenegaraan yang tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, di mana manfaat dari hilirisasi yang tadi disampaikan oleh Presiden Jokowi adalah selain ini bisa menjadikan Indonesia negara yang lebih mandiri ke depannya, tentunya ini dapat membuka lapangan pekerjaan baru yang dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia, yang tentunya nantinya dapat menyerap banyak sekali tenaga kerja di Indonesia. Tentunya ini patut dan harus kita dukung, di mana Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat-sangat melimpah, yang tentunya kita, negara yang besar, harus mampu mengolah sendiri dan juga bisa mengelola sumber daya alam dengan kemampuan sumber daya manusia dari dalam negeri. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga sempat menyinggung bahwa tahun depan merupakan tahun pemilu. Diadakannya pemilu serentak, Pilpres dan juga Pileg yang akan rencana dilaksanakan pada bulan Februari 2024. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan harapannya terhadap pemimpin Indonesia ke depan.
harus berani dalam melanjutkan program-program yang saat ini telah berjalan. Selain itu, pemimpin juga harus memiliki public trust yang tinggi serta dukungan dari seluruh komponen bangsa agar seluruh program yang dicanangkan oleh Presiden dapat berjalan dengan lancar. Dan kita lihat pemirsa, masih penuh tamu undangan yang menghampiri Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk bersalam-salaman, meminta foto. Dan ini merupakan antusiasme yang luar biasa yang kita saksikan di sini, di mana ini merupakan sidang tahunan terakhir di masa Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Dan pemirsa, nanti kami akan kembali mengantarkan Anda ke jalannya rapat atau sidang paripurna yang akan dilaksanakan pada siang hari pukul 13.00. Namun sebelum itu kami akan kembalikan ke rekan kami Subki Abdul dan Rini Reski di TVR Parlemen.